Cucu-cucuku yang tersayang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sependapat, Nek. Maka dari itu, Kayla mau ikuti orang banyak yang berbondong-bondong, bahkan berdesak-desakan mengikuti perjalanan Yesus ke rumah Yairus yang anak perempuannya berumur 12 tahun. Ini tentunya perjalanan yang tidak mungkin terulang. Ada peristiwa penting tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Puji Tuhan, karena walau sebelumnya Yesus ditolak di Gerasa, ternyata di seberang lain banyak orang yang menerima bahkan menyambutnya. Mari perhatikan Vikarus Leos Lambat menguraikan firman-Nya. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan melalui renungan PDKA. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan berikan kepada kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolong tenangkan hati kami, teduhkan hati kami, sehingga hari ini kami sungguh memberikan kesempatan kepada firman Tuhan untuk berbicara di dalam hidup kami, sehingga kami dibangunkan untuk mempunyai pengertian iman yang benar kepada Tuhan melalui setiap benih firman-Mu yang kami terima. Tolonglah juga kami hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, kami boleh sampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus dengan segera bersama dengan murid-muridnya, dengan kepala rumah ibadat yaitu yang bernama Yairus dan diikuti oleh sangat banyak orang, sedang menuju ke rumah Yairus. Bahkan Alkitab mencatat karena banyaknya orang itu satu sama lain saling berdesak-desakan. Pada suatu tempat di mana Yesus lewat pada satu jalan, di situ ada seorang perempuan yang sangat menderita karena penyakitnya. Sangat menderita? Iya, sangat menderita karena perempuan ini mengalami penyakit pendarahan yang tidak pernah bisa berhenti selama 12 tahun. Wow, 12 tahun. Iya. Tentunya wanita ini kalau sedang ada di hadapan kita, kita bisa melihatnya, wanita ini pasti tampak pucat. Dia pasti kurus kering. Dan tentunya dia mengalami kondisi yang seperti ini membuat damai sejahtera itu hilang dari hidupnya. Membuat secara perasaannya itu kacau balau. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, wanita ini di dalam mengalami penderitaan, sudah berusaha dengan sekuat tenaga, sudah berusaha dengan segenap kekayaannya untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Alkitab mencatat bukan saja harta uangnya yang habis, tetapi seluruh yang ada padanya. Berarti seluruh harta bendanya itu banyak dijual untuk mengobati sakit penyakitnya. Bahkan seluruh curahan hidupnya itu juga telah diberikan untuk demi kesembuhannya. Tetapi apa yang dikerjakannya dengan dia pergi ke berbagai macam tabib atau dokter di dalam zaman ini, itu tidak membuahkan hasil. Tetapi semakin hari semakin buruk keadaan kesehatannya. Atau penyakitnya itu tidak pernah bisa mengalami kesembuhan. Bagaimanakah dengan keadaan seperti ini? Seharusnya dengan habisnya seluruh apa yang ada padanya, harusnya wanita ini pasti tak lama kemudian akan mengalami kematian. Tetapi kita bersyukur bahwa dia masih mempunyai telinga yang sehat. Dan ada banyak berita tentang Yesus Kristus yang masuk ke telinganya. Dan itu membuat dia masih tahu tentang Yesus Kristus dengan seluruh pengajarannya dan dengan seluruh mujizat yang pernah Yesus Kristus telah kerjakan.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seluruh berita tentang Yesus itu tidak dilalukan begitu saja, atau tidak diabaikan begitu saja, atau tidak dibuang dari kehidupannya, tetapi dia menyimpannya di dalam pikiran dan hatinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus Kristus dekat dengan dia mempunyai pemikiran bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang telah diterimanya melalui berita-berita tentang Yesus Kristus? Perempuan ini memberanikan diri untuk mendekati Yesus Kristus dari belakang. Tentunya bukan hal yang mudah untuk bisa menyentuh daripada jubah Tuhan Yesus. Dia harus menerobos banyak orang yang sedang berdesak-desakan. Apalagi Injil Lukas menyebutkan bahwa perempuan ini ingin menjamah jumbai jubah Yesus atau ujung bagian bawah dari jubah Yesus Kristus. Dan sungguh apa yang telah diterimanya dari berita-berita tentang Yesus menggerakkan perempuan ini untuk dengan segera menerobos banyaknya orang dengan menjamah jubah bagian bawah dari Yesus Kristus. Perempuan ini mempunyai satu keyakinan, iman bahwa asalku jamah saja jubahnya, atau asalku sentuh saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, benar, tepat. Ketika tangan wanita ini menyentuh ujung jubah bagian bawah daripada Yesus Kristus, saat itu, seketika itu, berhentilah pendarahan yang dialami oleh perempuan ini. Atau boleh dikatakan, sembuhlah perempuan ini dari sakit pendarahan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini engkau diberikan satu kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk mendengarkan begitu banyak berita tentang Yesus Kristus melalui cerita-cerita Alkitab di sekolah minggu, cerita-cerita Alkitab di tempat engkau berada, entah itu melalui persekutuan atau kebaktian remaja, ataukah mungkin engkau mendengarkan berita firman Tuhan dari seorang pendeta ketika engkau ikut di dalam ibadah bersama orang tuamu, atau mendengarkan berita melalui penginjil-penginjil di gerejamu yang ada. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran bukan pendengaran akan hal-hal lain, tetapi pendengaran kepada firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, simpanlah setiap benih firman Tuhan yang telah kau dengar, supaya firman itu boleh menumbuhkan imanmu yang benar kepada Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sungguh indah apa yang kita renungkan hari ini. Dengan dasar iman kepada Yesus Kristus, kita akan menikmati keindahan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Simpanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Simpanlah firman Tuhan dalam hatimu. Hal itulah yang akan mengantarkan engkau untuk mempunyai iman yang benar kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Mari Engkau tolong kami untuk senantiasa mempunyai kerinduan menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, supaya menolong kami untuk kami boleh bertumbuh dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, seumur hidup nenek yang sudah tua ini, kalau mengamati dokter menyembuhkan penyakit selalu mengalami pemulihan secara perlahan atau bertahap. Tetapi bagi Allah pekerjaannya langsung sempurna. Ini berbeda dengan nabi palsu ya, Nek, yang suka memaksa orang sembuh secara perlahan-lahan. Puji Tuhan atas iman kuat yang dimiliki wanita itu akan kuasa Yesus yang bisa menyembuhkan.
Dia percaya Yesus menyembuhkan bukan sebagai nabi, melainkan sebagai anak Allah, dengan kekuatan secara natural dalam dirinya sendiri. Jadi, walau iman perempuan ini maupun iman Yairus bukanlah iman yang menyelamatkan, namun Yesus tetap memberikan apa yang mereka cari, yaitu mukjizat kesembuhan. Anugerah Tuhan memang sangat besar, jauh melampaui yang kita layak menerimanya. Kayla beserta sahabat BDKA juga tidak layak, karena itu mau terus melanjutkan sesuai Markus pasal 5 ayat 30 sampai 34. Salam.